Banyak orang berusaha menyamakan antara zakat dan pajak, sehingga konsekuensinya ketika seseorang sudah membayar pajak, maka gugurlah pembayaran zakatnya. Sementara sebagian lainnya menolak bahwa zakat dan pajak adalah sama. Persamaan pajak dan zakat bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri. Apabila melalaikannya terkena sanksi. Zakat dan pajak harus disetorkan kepada lembaga resmi agar tercapainya efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Dari sisi tujuan ada kesamaan keduanya, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang berada di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pajak dan zakat. Dilihat dari segi namanya sendiri, zakat berarti bersih, bertambah, dan berkembang. Sedangkan pajak berarti utang atau upeti yang harus dibayarkan kepada negara. Yang kedua, dari segi dasar hukum, zakat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan pajak berdasarkan undang-undang. Dari segi nisab dan tarif, zakat ditentukan oleh Allah yang bersifat mutlak, sedangkan pajak ditentukan oleh negara yang bersifat relatif, yaitu menyesuaikan penghasilan warganya itu sendiri. Yang keempat, dari segi sifat, zakat adalah kewajiban bersifat tetap dan terus-menerus, sedangkan pajak adalah kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan. Selanjutnya, dari segi subjek, zakat bersubjeknya muslim, sedangkan pajak adalah warga negara. Dari segi objek, alokasi penerima, zakat adalah tetap, yaitu 8 golongan, sedangkan pajak adalah untuk dana pembangunan dan anggaran rutin. Dari segi harta yang dikenakan, zakat adalah harta produktif, sedangkan pajak adalah semua jenis harta. Yang lainnya dapat dilihat dari segi syarat ijab kabul, yaitu zakat adalah disyaratkan, sedangkan pajak tidak disyaratkan. Yang terakhir, dari segi imbalan, zakat adalah pahala atau surga dan keberkahan harta, sedangkan pajak adalah tersedianya barang dan jasa publik. Selanjutnya, kaitan pajak dan zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat, pasal 14 ayat 3, dikatakan zakat yang telah dibayarkan kepada BAS atau LAS dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 9 ayat 1 poin G dikatakan zakat atau penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi muslim atau wajib pajak badan dalam negeri milik muslim kepada BAS atau LAS yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem pemungutan pajak di Indonesia dan sistem pemungutan pajak dalam Islam klasik. Sistem perpajakan di Indonesia itu ada 3, self-assessment system, withholding system, dan official assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Lalu yang kedua, withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Lalu yang ketiga itu official assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang
pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Sedangkan dalam hukum Islam klasik dikenal 3 sistem pemungutan pajak, yaitu 1. Jizyah atau pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non-muslim yang hidup di negara pemerintah Islam dengan memenuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintah Islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan, dan hak-hak asasi mereka. Dalam menghadapi negara non-Islam terdapat 3 pilihan yang ditawarkan Islam, yaitu masuk Islam, membayar jizyah, atau diperangi. Bagi yang masuk Islam, mereka aman, tidak diperangi dan tidak ada kewajiban membayar jizyah. Bagi yang tidak mau masuk Islam ada 2 pilihan, yaitu membayar jizyah atau diperangi. Yang kedua yaitu kharaj, yaitu pajak bumi. Ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalannya, maka pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah Islam. Yang ketiga yaitu usyur, yaitu pajak perdagangan atau bea cukai, pajak impor dan ekspor. Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti luas sangat besar, termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar, yang tidak dapat ditopang oleh zakat semata. Islam membenarkan pemungutan pajak. Terima kasih. Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Sesungguhnya orang miskin amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa mustahik zakat terbagi dalam 8 golongan, mulai dari fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.